belakang. Fotosintesis adalah proses penting bagi tumbuhan hijau dalam menghasilkan glukosa dan oksigen dengan memanfaatkan cahaya matahari, air, serta karbon dioksida. Hasil fotosintesis tidak hanya digunakan oleh tumbuhan itu sendiri, tapi juga menjadi sumber utama bagi makhluk hidup lain dan menjaga keseimbangan oksigen di atmosfer. Karena itu, kelancaran fotosintesis sangat menentukan kehidupan. Nah, yang selanjutnya ini ada salah satu faktor utama yang mempengaruhi laju fotosintesis, yaitu adalah suhu. Dan suhu juga berperan dalam mengatur aktivitas enzim yang terlibat dalam reaksi fotosintesis. Lalu pada suhu rendah juga kerja enzim menjadi melambat sehingga proses fotosintesis berjalan kurang efektif. Sementara itu, suhu yang terlalu tinggi dapat merusak enzim, menyebabkan stomata menutup dan meningkatkan laju respirasi yang akhirnya menurunkan hasil fotosintesis. Setiap tumbuhan memiliki suhu optimum tertentu untuk melakukan fotosintesis secara maksimal. Dengan memahami pengaruh suhu terhadap fotosintesis, kita dapat mengetahui kondisi lingkungan yang paling sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Penelitian ini juga penting sebagai dasar dalam bidang pertanian, khususnya dalam menghadapi perubahan iklim yang dapat mempengaruhi produktivitas tanaman. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh suhu terhadap kecepatan fotosintesis pada tumbuhan? 2. Bagaimana suhu optimal mempengaruhi kelancaran proses fotosintesis? Tujuan pertama, mengetahui pengaruh suhu terhadap kecepatan fotosintesis. Kedua, menentukan suhu optimal yang mendukung fotosintesis secara maksimal. Hipotesis, jika suhu meningkat sampai batas optimal, sekitar suhu ruang kurang lebih 28 derajat, maka kecepatan fotosintesis juga akan meningkat, ditunjukkan dengan lebih banyaknya gelembung oksigen yang dihasilkan. Namun, jika suhu terlalu rendah, kurang lebih 10 derajat Celcius, atau terlalu tinggi, kurang lebih 60 derajat Celcius, maka kecepatan fotosintesis akan menurun karena enzim-enzim yang terlibat dalam proses fotosintesis bekerja kurang optimal atau bahkan terdenaturasi. Metodologi alat dan bahan itu ada 12. Ada gelas kimia, ada ember, ada corong kaca dan kaca, ada tabung reaksi, ada stopwatch, ada alat penyangga, ada air panas, ada benang, ada es batu sama tanaman hydrilla atau trapsap sama termometer. Sekian dari saya, terima kasih. B. Prosedur kerja. Pertama, persiapan percobaan. Timbang hydrilla atau cara SP seberat 3 gram, lalu ikat batangnya menggunakan benang. Masukkan tumbuhan tersebut ke dalam mulut corong kaca. Bagian ikatan di leher corong kaca. Masukkan corong kaca berisi hydrilla ke dalam gelas kimia dengan posisi mulut corong menghadap ke bawah. Masukkan gelas kimia berisi perangkat tadi ke dalam ember yang penuh berisi air. Tutup leher corong kaca dengan tabung reaksi yang terisi air, masih dalam ember agar tidak ada udara yang masuk. Pasang kawat penyangga untuk menahan corong kaca agar tetap menggantung. Kemudian angkat perangkat dari ember dan letakkan di atas meja. Kedua, perlakuan suhu. Buat 3 perangkat percobaan dan beri label. F sama dengan suhu rendah dengan suhu kurang lebih 10 Celcius direndam es batu. Lalu G, suhu ruang kurang lebih 28 Celcius dengan kondisi normal. Lalu yang H, suhu tinggi 60 derajat Celcius menggunakan air panas. Lalu biarkan semua perangkat terkena cahaya dengan intensitas yang sama. Dan amati jumlah gelembung udara yang keluar setiap 3 menit. Lakukan 3 kali pengulangan pada masing-masing perangkat. Pengamatan. Yang pertama, di bawah sinar matahari dengan suhu normal atau suhu ruang dengan suhu 28 derajat. Di 3 menit pertama ada 26 gelembung dengan suhu 36 derajat. Di 3 menit kedua ada 25 gelembung dengan suhu 35 derajat. Dan di 3 menit ketiga ada 24 gelembung dengan suhu 38 derajat.
Yang kedua, di bawah sinar matahari dengan suhu tinggi atau suhu panas dengan suhu 60 derajat. Di 3 menit pertama ada 2 gelembung, di 3 menit kedua ada 1 gelembung, dan di 3 menit ketiga tidak ada gelembung. Yang ketiga, di bawah sinar matahari dengan suhu rendah atau suhu dingin dengan suhu 10 derajat. Di 3 menit pertama ada 3 gelembung, di 3 menit kedua tidak ada gelembung, dan di 3 menit ketiga tidak ada gelembung. Selanjutnya adalah analisis data berdasarkan hasil pengamatan. Yang pertama, pada suhu normal kurang lebih 28 derajat Celcius, rata-rata gelembung oksigen yang dihasilkan pada 3 menit pertama ada 26, 3 menit kedua ada 25, dan 3 menit ketiga ada 24. Dibagi 3 sama dengan 25 gelembung per 3 menit. Hasil menunjukkan fotosintesis berlangsung paling optimal pada suhu ruang. Gelembung oksigen cukup banyak dan relatif stabil. Yang kedua itu ada suhu tinggi kurang lebih 60 derajat Celcius. Rata-rata gelembung oksigen yang dihasilkan pada 3 menit pertama ada 1, 3 menit kedua ada 2, dan 3 menit ketiga ada 0. Dibagi 3 sama dengan 1 gelembung per 3 menit. Pada suhu tinggi, jumlah gelembung oksigen sangat sedikit, bahkan berhenti pada menit ketiga. Hal ini membuktikan bahwa suhu tinggi menyebabkan enzim fotosintesis rusak atau terdenaturasi, sehingga laju fotosintesis menurun drastis. Yang ketiga itu ada suhu rendah, kurang lebih 10 derajat Celcius. Rata-rata gelembung oksigen yang dihasilkan pada 3 menit pertama ada 3, 3 menit kedua dan 3 menit ketiga ada 0. Dibagi 3 sama dengan 1 gelembung per 3 menit. Pada suhu rendah, aktivitas fotosintesis juga sangat rendah. Enzim bekerja sangat lambat sehingga gelembung oksigen hampir tidak terbentuk setelah menit pertama. Jadi, perbandingan yang pertama, pada suhu ruang menghasilkan gelembung oksigen terbanyak menunjukkan suhu optimal. Yang kedua, suhu terlalu rendah maupun terlalu tinggi menyebabkan penurunan drastis laju fotosintesis. Kesimpulannya yaitu suhu berpengaruh signifikan terhadap kecepatan fotosintesis pada tumbuhan air, hidrilla atau cara SP. Yang kedua, fotosintesis berlangsung paling efektif pada suhu optimal sekitar 20 derajat Celcius dalam kurung suhu ruang, ditandai dengan jumlah gelombang oksigen terbanyak. Yang ketiga, suhu rendah 10 derajat Celcius menyebabkan laju fotosintesis sangat lambat karena enzim bekerja kurang optimal. Yang keempat itu, suhu tinggi 60 derajat Celcius justru menghentikan proses fotosintesis karena enzim terdenaturasi dan stomata cenderung menutup.